Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam super, warahmatullahi. salam sehat rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di program Kongko Sejarah, di mana kita akan mengupas berbagai fakta-fakta sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Seperti kita ketahui bahwa ada sejarah yang populer, sejarah besar yang itu sudah sangat terkenal sekali, kita ketahui bersama baik dari buku ataupun film-film dokumenter ataupun di pelajaran-pelajaran sekolah. Namun ada sejarah-sejarah dari sejarah yang populer itu yang belum banyak terungkap. Nah, di Kongko Sejarah ini kita akan mengungkap fakta-fakta sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Dan di episode kali ini karena kita sudah 2 episode ya Bang Beni Rusmawan, dan cukup banyak mendapatkan respon juga dari para subscriber, dari para viewers rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia dari berbagai kalangan. Dan kita di episode kali ini akan membahas beberapa komen gitu kan. Karena ada juga komen-komen yang memberikan klarifikasi, juga memberikan argumen yang berbeda. Nah, itu kita akan bahas di sini karena Kongko Sejarah ini juga tujuan kita adalah untuk membangkitkan kembali semangat para penggiat sejarah, semangat untuk mengungkap kembali sejarah-sejarah bangsa kita, karena itu merupakan jati diri kita yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini ada beberapa, nanti kita akan bacakan, tapi saya mohon maaf tidak bisa membaca semuanya karena terbatas waktu juga. Dan ini sudah dipilih oleh tim redaksi beberapa komentar dari YouTube episode-episode yang sudah kita publish di YouTube. Kita mungkin mulai dari ini yang episode pertama. Waktu itu kita membahas tentang terungkapnya makam pahlawan Mayor Hasibuan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah, dan Bang Beni berhasil mengungkap makam tersebut. Namun sebelum kita baca komen, mungkin Bang bisa review sedikit waktu kita membahas makam pahlawan Mayor Hasibuan ini supaya para penonton juga bisa mengingat kembali atau mungkin bisa nonton lagi ya. Iya, bisa nonton lagi di part ini. Cuma mungkin Bang Beni mungkin review dulu waktu itu kita bahas apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mungkin yang episode pertama dengan yang sudah dipublish ini penemuan tentang makam Hasibuan, Mayor Hasibuan, dan kita sudah bekerja sama dengan pihak Wali Kota Bekasi, kemudian dengan Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Karena kebetulan beliau tercatat dalam beberapa buku sebagai salah satu pendiri perintis TNI AL. Di Pangkalan di Tanjung Priok gitu. Terus, dulunya namanya BKR. BKR, pembentukan BKR Laut, beliau terlibat segala macam, dan kebetulan 2 bulan lalu atau 2 bulan lalu lah saya sekali lagi bukan menemukan tapi mengungkap. Jadi makamnya nggak pernah kemana-mana, hanya ada tetap di situ dari tahun 61. Cuman memang tidak ada yang tidak ada yang mencari. Keluarganya juga hanya tahu makamnya tapi tidak tahu apa peran kakek dan ayah mereka, sedangkan kami tahu peran kakek dan ayah mereka, tapi kami tidak tahu makamnya. Jadi sebenarnya selisih jalan. Tapi akhirnya kita ketemu dengan keluarga gitu, dan kita bicara. Akhirnya Angkatan Laut dan Wali Kota Bekasi, terutama Dinas Sejarah Angkatan Laut dan Wali Kota Bekasi, Pemkot mengapresiasi kita lah, dan keluarganya juga mengapresiasi kita bahwa ini bagian dari sejarah kita yang tidak bisa kita lupakan gitu. Di luar pembahasan lain-lain tentang sepak terjang Muhammad Nu'in Hasibuan. Tapi ya itu nanti kalau memang kisah lengkapnya bisa diikutin di channel di episode YouTube yang pertama. Itu aja. Makam pahlawan Mayor Hasibuan. Dan itu makamnya lokasinya di mana Bang? Di belakang Masjid Al-Barkah. Belakang Masjid Al-Barkah, Bekasi. Bekasi, alun-alun kota. Alun-alun kota Bekasi. Iya. Nanti kalau yang mau ziarah ya bisa. Bisa ke sana. Udah ada tandanya pakai bendera merah putih. Oke. Sekarang kita coba komentar-komentar yang masuk ya dari part ini. Itu ada beberapa komentar yang ngasih respon bagus ya, yang mendukung acara ini juga ya. Dan apa namanya? Kita ucapkan terima kasih juga yang udah mendukung acara ini, yang udah ngirim donasi juga, yang udah support acara ini juga. Teman-teman yang juga mau komentar juga silakan, nanti kita akan bahas bersama kalau memang ada argumentasi yang lain atau klarifikasi atau sanggahan ataupun ya sekedar berupa dukungan, silakan komen di kolom komentar ya Bang ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini ada beberapa ini yang di episode pertama itu dari
Wood Lab Store ya, Wood Lab Store, dibilang nggak tahu buat Bekasi. Wow, ya dari timurnya. Berarti memang di waktu part itu ya, yang Makam Hasibuan itu memang belum tahu, dan ketika kita cerita juga ternyata banyak respon yang bagus ya Bang ya. Mereka merasa bangga gitu kan dengan penemuan makam ini, pengungkapan makam ini. Kemudian dari Ajuk, ada dari Ajuk Jabar, selamat berjuang, terus memperjuangkan apa-apa yang mungkin terlewati, semoga sehat selalu. Amin. Terus ada dari Agus Budi Wibowo, ditunggu video selanjutnya Bang Ben, sehat, sukses selalu. Siap. Kemudian ada dari Winda Yuniar, Masya Allah semoga perjuangan Opung diberikan balasan pahala yang berlimpah. Opung ya, kalau Opung itu kan sudah Batak. Ya? Karena beliau orang Sipir, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan, cuma beliau di Permai waktu ditinggal. Iya, beliau merantau dari Sumatera Utara ke Jakarta, terus berkutat di pelabuhan, bekerja atau beraktivitas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Makanya terlibat di pembentukan BKR Laut sebagai cikal bakal. Ini kebanggaan juga ya buat masyarakat. Ya, kebanggaan juga di Medan, di Batak gitu, bahwa salah satu orang Batak itu memang tokoh pendiri Angkatan Laut, dan banyak catatan kita orang-orang Batak awal-awal 45 yang memang berkecimpung di Angkatan Laut. Oh, banyak. Dulu tuh di Angkatan Laut banyak. Kalau sekarang kita kenalnya mereka jadi pengacara. Ya, tapi banyak catatan kita banyak. Dan yang baru diangkat ini mungkin baru Hasibuan. Ada namanya beberapa nama orang Batak. Mungkin yang memang juga terlibat, ada namanya Letnan Samsuar. Ada lagi di Cirebon itu HP siapa si Manung Khalid, itu juga TKR Laut Cirebon. Tapi datanya saya masih absurd. Tapi memang banyak era itu yang orang Batak yang berkecimpung di dunia militer, terutama di Angkatan Laut, BKR Laut atau TKR Laut gitu. Ya mungkin kita angkat juga ya, karena ya kayak jarang aja sih diungkap ya. Ya. Padahal Panjaitan juga kan termasuk manus itu. Ya. Panjaitan gitu ya. Panjaitan. Justru Pak Panjaitan kan kalau bahasanya mungkin gini, kalau saya tidak salah, beliau ini orang yang banyak berkecimpung di dunia intelijen sebenarnya. Jadi lebih banyak bekerja buat Indonesia di luar Indonesia. Tapi nanti itu kita bahas di bahasan selanjutnya. Mungkin. Ini kebanggaan juga buat teman-teman di Batak. Iya. Karena pahlawannya banyak sekali. Banyak sekali. Terus ada dari Tungga Tini, bangga juga saya jadi orang Bekasi, thanks Bang Ben, sukses terus dan berkah untukmu. Ya, dibangga ketika kita berhasil bahwa di situ ada makam pahlawan Mayor Hasibuan. Terus dari Hilma Maryanti, mantap Mas, keren, tetap semangat, terus memberikan info sejarah, siap-siap. Terus ada dari Invest apa nih, 18, oh dia ngasih koreksi nih Bang. Ya, ini mungkin cucunya Pak Hasibuan ya, Ibu Evi. Kita sudah berkomunikasi memang secara langsung. Mungkin saya salah omong lagi, itu nama beliau itu namanya Hajah Evi Roslinda, sedangkan putrinya Pak Hasibuan adalah Hajah Rosmalia. Jadi itu. Kalau kemarin kan ada foto yang berarti yang anaknya itu, yang cucunya. Oh, itu cucunya. Yang sedang terima bingkisan dari Angkatan Laut, yang pakai kerudung itu cucunya. Itu Bu Evi. Terus berarti yang anaknya yang Hajah Rosmalia ini itu nggak ada fotonya. Oh, itu sudah meninggal. Nah, itu tinggal yang anak laki-laki. Anak laki-laki Bang Darmansyah. Bang Darmansyah itu ya. Hasibuan. Udah dikoreksi ya. Makasih koreksinya. Bu. Ini mungkin dari keluarga beliau. Dari keluarga Hasibuan. Nah, saya tahu ininya. Terus ada dari Jonathan Parlindungan, menemukan sesiapa yang berperan di samping tokoh utama, keren ya. Karena kemarin kan Pak Hasibuan dengan Kiai Junior Ali, biasanya kan orang banyak lebih kenal Kiai Junior Ali. Padahal di situ ada Hasibuan, terus ada Guru Yakub juga. Jadi memang kita lebih banyak mengulas tokoh-tokoh juga yang belum banyak terungkap, tapi dia memiliki jasa yang besar terhadap perjuangan bangsa kita. Terus siapa nih, musik asik dari musik asik. Video ini sangat membantu saya, thanks ya Kak, langsung praktek yuk, pejuang 1000 gotong-gotong. Maju bareng aman amanah. Siap. Oke, next berarti ini ya, kita masuk ke yang episode kedua ya. Nah, episode kedua ini lumayan responnya ya. Responnya banyak. Banyak yang mengklarifikasi dan sebagainya, dan kita coba bahas gitu kan. Cuma kita nggak bisa bahas semua.
Jadi kita akan bahas beberapa yang memang konteks aja ya, kontekstualnya dengan pembahasan kita. Siap. Oke, yang pertama itu ada dari Mbak ini, Tirta Wijaya Amin. Kupas tuntas sejarah lebih detailnya ya bro. Siap. Terus dari Bang Darmawan, siapa nih? Bang Darmawan Bui ya? Darmawan Bui. Darmawan ya? Oh Darmawan. Darmawan Bui. Banyuwangi subscribe. Oke, Banyuwangi. Sip. Selamat bergabung di Kongko Sejarah. Terus dari Rahmat Soleh, luar biasa Bang Beni, salam jas merah. Jas merah itu biasanya sebutan dari Soekarno ya? Ya, dari Bung Karno kalau tidak salah itu agar kita tidak melupakan sejarah. Jas merah, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Terus dari Heri Purbo hadir Mas Muhammad Sunkei, lanjut dengan cerita sejarah lain yang belum terungkap Mas Beni Rusmawan. Siap. Makanya subscribe sama loncengnya diklik di notif biar kita jalan terus gitu. Oke, kita baca komentar selanjutnya. Nah ini apa nih? Sebaiknya ada saksi pertempuran itu atau dari anaknya, sebagaimana cerita dari kakek saya dulu. Oh ya, mungkin review dulu kali Bang ya. Ya. Kita review dulu yang ini nih. Kemarin tuh kita bahas apa Bang? Coba Bang yang pertama. Mungkin gini, koreksi besarnya adalah teman-teman banyak yang koreksi bahwa saya menyebutkan bahwa pada saat pertempuran Surabaya tidak ada pasukan, tidak ada kesiapan pasukan dari Indonesia. Mungkin itu kalau poin kesalahan saya. Sekali lagi saya bilang ke teman-teman, sebagai manusia saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin itu kehilapan saya. Tapi adalah narasi besarnya, dalam tanda kurung narasi besar sejarahnya. Bang Rahmat itu bertanya pada saya, kenapa Surabaya jadi hari pahlawan dan jadi kota pahlawan? Akhirnya saya bukan cari pembenaran. Jadi gini, pada saat Surabaya diserang oleh Inggris, mungkin ada kapten ya Bang, yang tadi saya kasih bahwa ada pengumuman dari Surabaya itu, dari tentara Inggris kepada orang-orang Indonesia di Surabaya. Ya jadi saya review sedikit Bang ya, ke penonton juga nih. Jadi kemarin itu di episode kemarin kita kan sebenarnya lagi membahas pertempuran pertama pasca proklamasi di Jembatan Kali Kresek gitu kan. Nah itu yang jarang terungkap di sejarah-sejarah populer. Kemudian peristiwa 10 November di Surabaya itu juga perang pasca proklamasi gitu kan. Pasca proklamasi. Yang masif, besar, dan itu banyak diungkap di sejarah-sejarah populer. Makanya saya bertanya ke Bang Beni itu perbandingannya seperti apa sih kok gitu. Yang 10 November lebih banyak diungkap, sementara yang ini juga penting kok jarang gitu kan. Nah kira kita sampai ke pembahasan itu, dan memang banyak yang bertanya juga sih. Mungkin ini saya tampilkan dulu ya yang kemarin mengkoreksi. Alhamdulillah, bukan nih ya. Oh ini nih. Jadi ini ada beberapa juga yang ngasih koreksi ya. Surabaya nggak ada pasukan tentara kok, baru tahu. Saya sebagai penggiat sejarah dan sebagainya, nanti bisa dibaca di kolom komentar. Jadi banyak yang mengklarifikasi tentang beberapa yang kita bahas tentang Surabaya ya Bang. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang, silakan. Ya, poin besarnya adalah seperti tadi saya sudah meminta maaf secara garis besar, mungkin itu salah saya. Tapi narasi besarnya dalam bingkai sejarahnya adalah pertanyaan kenapa Surabaya dan pertempuran Surabaya dijadikan hari pahlawan adalah pada saat sebuah tentara profesional dari negara modern itu mau menyerang bangsa yang baru merdeka, notabene yang belum siap berperang, belum punya pasukan. Kalau memang dibilang belum punya pasukan, secara notabene kita memang punya di Surabaya, sudah ada TKR, ada polisi istimewa, dan polisi istimewa atau toko Becuket adalah yang paling lengkap pada saat itu di Surabaya. Tapi narasinya adalah Inggris, kenapa Inggris menyerang negara yang buat mereka tidak menganggap Indonesia merdeka. Karena buat mereka Indonesia belum diakui merdeka. Makanya coba Abang tampilkan tadi yang pengumuman orang Inggris. Ini mungkin ya. Tulisan awalnya adalah ini 9 November 45. Tulisan di atas ada to all Indonesian of Surabaya. Bukan tentara Indonesia di Surabaya atau bukan tentara Indonesia, tapi warga Surabaya, warga Indonesia di Surabaya. Dan itu narasinya adalah narasi besarnya adalah kenapa Inggris menyerang sebuah negara yang belum siap, dan mereka tidak menganggap Indonesia merdeka, tapi ada negara yang belum siap
untuk perang baru merdeka, mereka serang. Mereka hajar dengan tentara modern, dengan pengalaman perang, dengan kekuatan yang lebih besar. Nah itu akhirnya dijawab oleh area Surabaya dengan perlawanan yang gigih. Operasi, dalam sepengetahuan saya dalam beberapa catatan itu, Inggris itu menyiapkan operasi menyerang Surabaya hanya 3 jam. 9 jam selesai lah, 1 hari itu selesai. Tapi dalam kenyataannya, itu 3 minggu ke depan pertempuran Surabaya nggak kelar-kelar. Sampai tanggal 20 masalah. Ya, 20 dari 10 November sampai tanggal 20-an. Itu pertempuran di pinggir kota Surabaya masih sering terjadi. Dan itu masih masif gitu. Artinya, orang kita yang tidak dianggap merdeka oleh orang Inggris itu sanggup melawan gitu. Rela berkorban, mati-matian, nggak mikir nyawa, nggak mikir harta, mereka berkorban untuk negara. Nah itu mungkin yang dijadikan alasan, kan pertanyaan abang lah gitu, kenapa Surabaya yang dijadikan kota pahlawan? Karena pertempurannya masih besar-besaran, pengorbanan yang area Surabaya luar biasa, ya itu yang jadi mungkin dalam tanda kutip, takut saya salah lagi, dalam tanda kutip, inilah yang dijadikan pertimbangan oleh mungkin oleh negara atau bangsa. Ini menunjukkan sebagai gambaran umum orang Indonesia, menunjukkan jiwa semangat merdeka. Di mana? Ya coba dilihat di Surabaya, itulah jiwa bangsa yang ingin merdeka. Mereka rela berkorban, bertempur mati-matian menghadapi tentara asing yang lebih siap. Kalau kita mau ngomong kronik sejarah, udah ada tentara di Surabaya, ada TKR, ada Tokubetsu Ketsutai atau polisi istimewa, sudah ada barisan-barisan pejuang saat itu. Cuma kan oleh Inggris tidak dianggap, karena poinnya Inggris secara garis besar tidak menganggap Indonesia merdeka. Karena tiba-tiba ada salah satu atau dua juga atau satu perwira mereka yang gugur atau meninggal di Surabaya, mereka marah dan mereka akhirnya memberi pengumuman ini kan. Malabi itu yang jadi poin besarnya adalah narasi besarnya yang kalau saya tidak salah itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa Surabaya yang sebenarnya bukan lawan tanding tentara Inggris gitu loh, yang besar dengan senjata modern, pengalaman perang. Mereka menyerang Surabaya yang sebenarnya kalaupun mau diserang habis-habisan, tapi orang Surabaya tetap melawan dengan apa yang mereka punya gitu. Perkiraan Inggris mungkin 1 hari operasi selesai, tapi bisa sampai 10 hari, 20 hari ke depan kan, gitu. Rakyat datang lagi dari seluruh penjuru pinggiran kota Surabaya, bahkan ada yang dari seluruh Jawa itu mengirim perwakilan ke Surabaya untuk ikut bertempur. Tapi poinnya bahwa memang ya TKR dulu kan sudah dibentuk. Sudah bergabung di situ, udah ada Laskar, ada TKR. Cuman kalau poinnya pada saat narasi pertanyaannya adalah kenapa jadi hari pahlawan? Narasi besarnya itu bahwa buat Inggris Surabaya ini kenapa mesti dilawan dengan tentara yang besar, dengan persenjataan yang hebat, yang lengkap? Karena mereka kalau logika Inggris harusnya kalau memang tidak ada tentara nggak usah pakai senjata lengkap gitu. Mereka turunin beberapa personil atau satu pasukan tank aja mungkin kalah gitu. Tapi kalau tiba-tiba mereka kirim pasukan besar-besaran berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mereka nggak punya senjata, mungkin lawannya bom beruncing atau keris atau segala macam, tapi tetap dilawan. Dan itu yang akhirnya narasi besarnya adalah kalau kita sebagai gambaran besar orang Indonesia yang ingin merdeka, dari mana kita lihatnya? Ya itulah perjuangan orang Surabaya, dia buat sebagai gambaran orang Indonesia yang ingin merdeka. Gambarannya di mana? Ya di Surabaya itu. Makanya nanti arah tujuannya supaya untuk menunjukkan bangsa yang hendak merdeka. Dengan apa tuh menunjukkannya? Ya dengan pertempuran Surabaya itu. Dengan tidak punya apa-apa, pasukan yang mungkin tidak lengkap, walaupun ada ya, tidak lengkap, apa adanya, senjatanya yang mereka temukan apa aja, tetap bisa melawan dan tetap bisa bertahan lebih dari 10 hari. 10 hari itu. Gitu. Walaupun pada akhirnya kan sejarah mencatat itu kita kalah ya Inggris karena senjatanya lebih lengkap lah, mereka pakai pesawat, mereka ada juga yang ikut kapal perang yang ikut nembak gitu. Tapi poinnya kan situ gitu. Poinnya itu yang jadi gambaran. Kalau kita mau lihat bangsa yang merdeka, di mana nunjukinnya? Kita mau lihat di mana nih? Ya di Surabaya itu. 10 November itu. Karena memang ya satu sisi itu pada waktu kondisi di mana kita baru proklamasi. Dan tiba-tiba penjajah datang lagi, ya memang peristiwa 10 November ini menjadi pemicu untuk kita
ayo kita melawan, kita pertahankan kemerdekaan gitu. Karena walaupun kita nggak juga katanya sampai sampai ke mana tuh Inggris akhirnya mengakui gitu ya. Iya. Inggris kan akhirnya udahlah gitu kan mundur dia. Bukan mengakui, dengan pertempuran Surabaya ini Inggris akhirnya mengakui kepemimpinan pemerintah pusat. Kenapa? Karena pada saat mereka sudah mulai kewalahan menghadapi pejuang-pejuang Surabaya, mereka minta tolong Bung Karno, Bung Hatta untuk ke Surabaya kok, untuk bisa menengahi pertempuran itu. Itu kan tandanya mereka mau nggak mau mengakui pemerintahan pusat di Jakarta, mengakui Bung Karno dan Bung Hatta, mengakui akhirnya secara de jure, secara de facto bahwa ada pemerintahan loh di Indonesia. Kenapa? Karena yang bisa menyuruh pemuda Surabaya untuk berhenti menyerang tentara Inggris cuma Bung Karno. Dan mereka mau nggak mau meminta Bung Karno untuk datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Karena kalau enggak, repot mereka. Itu loh poinnya. Poin besarnya di situ. Tapi mungkin kemarin, itu yang saya bilang, saya tidak, ya akhirnya mungkin ini yang dibilang YouTube ya. Jadi ada potongan-potongan yang akhirnya saya juga belum tahu. Ini kayaknya narasi besarnya salah deh. Saya nggak berharap itu yang dijadiin patokan utama, pembahasan utamanya. Saya bercerita tentang satu sisi kisah yang sudah ada di buku, terus saya ungkap. Terus ada lagi tadi komen, gimana kalau ada saksi matanya? Saya pernah ketemu saksi mata satu, bukan pelaku, tapi dia yang melihat pertempuran di Kali Kresek itu, namanya Kong Matali. Nanti fotonya mungkin bisa disampilin. Kong Matali itu usianya lagi pertempuran itu usianya 14 tahun, dan dia sedang berangkat dari Kebun Kelapa Bekasi menuju ke Grogol untuk ikut pesantren. Dia kerja dia nyantri di Guru Mansur daerah. Ini ya? Ini bukan? Ini Kong Ismail, nanti belum saya kirim fotonya. Belum ya? Ini Kong Ismail, itu cerita lain. Nah, pada saat itu kejadian, dia disuruh balik oleh pejuang kita di jembatan Kresek, belum sampai jembatan. Kong, Lili balik, ada perang di jembatan, ada perang. Gak usah. Besok aja ada perang nih gitu. Dia nggak tahu perang apa, tapi setelah kejadian itu dia dapat berita itu perang sama Inggris, kata dia, sama Belanda Inggris, karena orang dulu bilang Inggris juga Belanda depannya. Belanda Inggris, ada Belanda Perancis, ada Belanda gitu. Belanda Londo. Jadi mereka tetap bilang Belanda buat orang bule, apapun bangsanya gitu. Wah, ada perang sama Belanda Inggris. Jadi dia pulang. Tapi dia tahu, dia bilang dari jauh kita udah dengar tembak-tembakan, suruh pulang. Ada perang sama Belanda Inggris, pulang aja gitu. Itu Kong Matali. Nah, itu kejadian 9 sampai 10 Oktober. Kalaupun kita ketemu saksi matanya, usianya sudah berapa? Kong Matali itu mungkin sekarang sudah almarhum, 2019 kemarin meninggal gitu. Tapi beliau sempat cerita sama saya. Termasuk pelaku laskar di sebelah Bekasi ya. Jadi gitu ceritanya, Bang. Kalau dibilang pelaku ada, pelakunya bukan pelaku, saksi matanya ada. Tapi nggak bisa kita hadirkan karena memang sudah meninggal. Tapi 4 tahun lalu pernah cerita sama kita, dan saya pernah hampiri beliau, pernah wawancara beliau. Itu maksudnya. Oke. Artinya ya sebenarnya poin kita bukan ingin membandingkan antara satu ini, enggak lah. Karena kita lebih kepada message, kita ingin membangun jati diri bangsa kita. Ya kita bersyukur juga sih, maksudnya respon-respon dari komentar-komentar itu artinya membangkitkan kembali semangat untuk mengungkap sejarah kita ya. Karena kita tidak boleh melupakan sejarah, itu jadi jati diri kita. Dan juga dalam rangka ya membangun mental bangsa, generasi juga terutama itu. Artinya ya kalau memang ada kesalahan atau apa dari kita ya silakan diklarifikasi ataupun kita diskusi sama-sama mencari pengungkap. Tapi poinnya adalah tujuan kita untuk mengungkap sejarah ini adalah salah satunya adalah untuk membangkitkan kembali sejarah kita di masa lalu, sehingga mental generasi sekarang juga semakin terbangun. Dan ya kita berharap bahwa semakin banyak lagi yang tertarik untuk tetap menjaga, mengungkap sejarah kita, sejarah Indonesia di masa lalu, karena itu merupakan cerminan jati diri kita ya gitu. Nah, mungkin Bang Beni apa yang mau disampaikan di episode kali ini? Ya mungkin ini ya, seperti tadi awalnya saya tetap balik lagi. Kalau dibilang mungkin saya yang salah, saya sebagai manusia saya mau memohon maaf buat teman-teman di Surabaya ini. Sebagian yang komen tadi itu saya kenal, saya juga beberapa kali pernah ikut reka ulang di kegiatan di Surabaya, Surabaya Juang gitu ya. Dan saya paham banget perjuangan teman-teman di Surabaya untuk bikin acara itu. Poinnya adalah bukan kita bandingkan
ini Surabaya, ini Kali Kresek, tidak. Tujuan utama kita kebuka. Orang kembali akan mengulik sejarah, membuka lagi buku-buku. Oh, ini kejadiannya gini. Itu malah tujuan utama kita. Pada saat orang tertarik lagi bicara sejarah. Itu pertama. Yang kedua, kembali lagi saya tetap kalau ada salah, saya minta maaf. Dan mungkin itu salah saya minta maaf ke teman-teman. Tidak ada maksud kita untuk membandingkan antara Surabaya dan Jakarta. Tapi kita hanya pengen bilang, saya hanya mengungkap, ada di beberapa buku seperti saya bawa ini. Terus kemarin saya ungkapkan pertemuan Kali Kresek seperti apa, ada di buku-buku ini, dan saya hanya menelusuri, mengungkap yang orang tidak ngeh. Akhirnya saya hanya angkat, ini loh ada, dan itu jarang di buku lain, karena buku ini biasanya terbit tahun 60-an atau tahun 70-an, terakhir tahun 80-an, itu buku-buku lama. Nah itu yang saya angkat lagi, jadi tidak ada niatan untuk membandingkan antara Surabaya, pertempuran mana yang lebih hebat, nggak ada. Buat saya semua apa yang dilakukan orang dulu, pejuang-pejuang kita zaman dulu semua sama heroiknya. Semua sama jasanya, sama besarnya pengorbanannya. Tinggal caranya kita menghargai mereka seperti apa. Jadi dan buat saya sebenarnya kalau boleh jujur, sejarah itu bukan buat pinter-pinteran sih kalau saya. Saya lebih hafal ini, saya lebih jago ini. Enggak. Ya silakan aja kalau ada yang ngaku lebih pintar, saya juga pada esensinya. Iya, saya bukan siapa-siapa, dan buat saya lebih suka sejarah itu di esensinya. Buat apa belajar sejarah? Apa esensi sejarah? Esensi itu buat apa buat kita? Kalau saya pribadi sebenarnya sejarah adalah buat kita mempelajari manusia untuk memperbaiki langkah kita ke depan sebagai manusia. Karena sejarah akan terus berulang, dan bagaimana menyikapi kalau sejarah itu berulang dengan era yang berbeda, tapi kejadian sejarahnya, kejadian yang di era lalunya hampir sama. Tinggal kita menyikapinya. Itu aja sih. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan terima kasih buat yang komen. Itu jadi nambah viewernya Bang Rahmat ke saya, kita bantu. Kita juga sebenarnya dari awal bantu. Kita nggak nyari viewers juga, kita bener-bener memang ya dari Suara Pemerintah sendiri. Waktu itu kan kita memang terpikir untuk banyak memberikan hal-hal positif dan edukatif gitu kepada generasi. Makanya kita namanya Suara Pemerintah ini sebenarnya bukan berarti apa istilahnya kita dengan pemerintah atau tapi ini kita pengen jadi jembatan informasi supaya semua bersatu gitu. Antara rakyat, pemerintah itu bersatu, kemudian mental kita untuk lebih kepada mengeluarkan atau berpikir ke hal-hal yang lebih membangun gitu, yang lebih progresif, konstruktif gitu kan, supaya ya setiap bangsa pasti ada persoalannya. Bangsa kita persoalan juga banyak, kayak sekarang juga kita lagi kondisi pandemi kayak gini gitu kan. Tentu dengan mental konstruktif dan progresif ini kan artinya kita lebih berpikir pada apa sih solusinya. Nah, salah satunya adalah yuk kita ungkap lagi para pejuang-pejuang kita, sejarah kita, gimana dulu mereka persoalannya jauh lebih pelik karena senjata itu di depan mata gitu kan. Tapi mereka nggak mau menyerah tuh dengan kehidupan. Mereka dulu makan juga susah gitu kan, para pejuang tetap itu bisa jalan, tapi tetap bisa berjuang. Tetap mau berjuang, memberikan kepada Indonesia. Bahkan dulu ya ada satu sejarah di mana kita semua juga pernah patungan untuk perjuangan Indonesia ini gitu kan. Nah, ketika persoalan bangsa muncul, ya semangat rakyat kita dulu itu ya berpikirnya gimana nih, kita sama-sama yuk berjuang supaya bangsa kita keluar dari persoalan. Kalau konteksnya dulu pejuang penjajah, sekarang ya kita lagi menghadapi pandemi, juga menghadapi persoalan-persoalan yang lain. Mungkin itu sih Bang sebenarnya poin semangat dari Suara Pemerintah TV ini untuk kita ini kan. Mungkin terakhir Bang, apa nih yang mau disampaikan untuk closing di episode kali ini? Ya mungkin penutupannya gini, kalau buat saya, kita sama-sama belajar sejarah, bukan menjudge siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih pandai. Karena buat saya, kayak kita udah bukan sekolah, kita tidak mencari siapa yang lebih pintar atau lebih pandai. Dan kebetulan sekali lagi saya bukan akademisi, saya bukan sejarawan, saya hanya penggiat sejarah. Tapi saya pengen sejarah itu, walaupun hanya penggiat, kita gali dengan literasi, dengan literatur, dan dengan metodologi yang benar. Itu aja. Jadi, kalaupun saya salah, ya dikoreksi. Salahnya di sini Bang, Mas salahnya di sini, atau Ben salahnya di sini. Kita perbaiki, saya perbaiki. Saya akan terima masukan selama itu bentuknya konstruktif dan membangun. Akan saya terima dan kita sama-sama belajar. Dan saya tidak merasa lebih pandai. Kebetulan saya pelajari itu sendiri dan saya cari dari buku-buku bersama teman-teman. Itu aja sih Bang.
yang kita belajar bareng. Untuk itu terima kasih. Siap. Oke, untuk rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia, silakan kalau yang ada yang ingin menanggapi ataupun ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan klarifikasi apapun tentang konten kita ini, silakan di kolom komentar dan dukung terus program Kongko Sejarah. Yang teman-teman yang ingin mendukung melalui donasi juga nanti saya tulis di kolom deskripsi yang ingin mengirimkan donasi. Terus dukung Kongko Sejarah, semoga ini bisa berkembang dan memberikan efek yang positif terhadap memberi nilai lebih lah. Memberi nilai lebih terhadap pembangunan bangsa Indonesia dan juga mental generasi kita menjadi mental yang kuat, mental yang positif, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju dan bangsa yang sejahtera. Oke, mungkin itu dulu Bang di episode pembahasan komen-komen kemarin Kongko Sejarah ini. Terima kasih, kita nanti bahas lagi komen-komentar yang lain dan simak terus Kongko Sejarah dengan pembahasan yang lainnya. Kita akan ungkap fakta-fakta sejarah yang lebih menarik yang belum banyak diketahui oleh umum. Oke, saya Rahmat Hidayat. Saya Biner Ismawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.